antara pengertian kalau memang benar Banyuwangi rebound itu makna memantul, tapi dihubungkan dengan tiga penyangga itu. Satu tadi tangani pandemi, terus tumbuhkan perekonomian atau ekonomi, merajut harmoni. Kok gak nyambung? Ya, saya gak nyambung. Nah, kalau memang ini berarti kan akan membangkitkan kembali, lahir kembali. Harusnya tepat bukan rebound, tapi reborn. Lahir kembali. Lahir kembali. Tapi maaf Pak Denny, mungkin kalau seandainya terminologi itu yang dipakai, tapi memang saya membaca beberapa artikel itu ada yang menyebutkan reborn. Artinya terlahir kembali, bukan rebound yang dimaksud memantul, melenting atau melambung. Itu menggunakan kata reborn gitu kan. Berarti program-program yang lalu akan dikembangkan lagi. Padahal kita sudah disadur lagi. Nah, ini kan padahal mengapa tidak mengambil satu hikmah dan pelajaran untuk menumbuh kembangkan sektor ekonomi yang lain, Pak Denny? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Denny. Waduh, apa kabar? Tepat waktu ya, kita memang sengaja janjian di sini ya. Ya, janjian di sini kan di depan sejarah juga ya. Ya, ini namanya Pendopo Sapa Swakarta Belambangan. Gitu Pak Denny. Ya, ini dibangun dan oleh Adipati pertama Belambangan yaitu Mas Alit. Setelah pindah dari Ulu Pangpang ya. Tirto Bondo. Tahun berapa itu tahun dimulainya? 1774. Wih, sudah gitu, berapa ratus tahun yang lalu dan ya? Masih muda Mas Alit itu, kalau nggak salah usianya 16 tahun diangkat jadi Adipati. Ya. Sekarang menjadi kediaman Bupati ya. Bupati. Jadi kalau di sini nih kediamannya siapapun yang berkuasa terpilih, di ya? Banyuwangi, sedangkan yang kantornya itu di Pemda pemerintah daerah. Oke, Mas Andi, saya kepingin kita bincang-bincang apa yang menjadi, sekali lagi ini yang menjadi euforia di Banyuwangi. Apa itu Pak Denny? Ya, baru-baru ini kan Bupati Banyuwangi melongsing sebuah agenda dan boleh dibilang slogan. Ya. Itu kalau tidak salah bunyinya itu Banyuwangi Rebound. Banyuwangi Rebound. Ya, saya dengar juga itu. Saya membaca beberapa artikel baik di media online, kemudian media cetak juga. Bupati yang sekarang ya, Ibu Kristiandari. Dan itu tidak hanya di sana, tapi di tempat-tempat tersebar se-Banyuwangi ada tulisan Banyuwangi Rebound. Ada flyer yang juga ditempel di mobil ya? Mobil-mobil, betul. Mobil-mobil kepala dinas kalau nggak salah. Mobil dinas ya. Sama anggota legislatif juga kayaknya. Iya, betul. Oke, ini yang menarik ya. Siap. Jadi gini, dalam Banyuwangi Rebound itu ada 3 hal penting. Ya. Pertama, tangani pandemi. Kedua, pulihkan ekonomi. Ketiga, merajut harmoni. Oke, kita sekarang bicara sebuah makna yang terkandung di dalam slogan Banyuwangi Rebound. Ya, Banyuwangi Rebound. Ya, kalau kita lihat dengan 3 titik kegiatan itu berarti kan Banyuwangi ibaratnya bangkit kan, gitu loh. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya apa sih makna daripada Banyuwangi Rebound gitu. Ini mungkin di kalangan masyarakat sendiri yang saya coba untuk mengajak komunikasi ya, ibaratnya di warung kopi, diskusi, itu makna rebound atau rebound. Saya juga belum tahu, dan masyarakat juga banyak yang belum mengerti. Tapi ini kan masalah slogan yang diciptakan oleh Bupati Banyuwangi untuk mencanangkan mungkin ke depan program itu akan dijalankan, Pak Denny. Cuman terminologi yang dipakai ini agak sedikit
saya nggak tahu memakai terminologi bahasa asing ya sepertinya ya. Hmm. Tetapi beberapa media itu ada yang menuliskan, bahkan ada TV yang skalanya juga nasional, itu kok menuliskannya rebound. Kalau rebound sama rebound itu kan berbeda Pak Denny ya. Berbeda jauh. Kenapa harus memakai terminologi yang katakan mengadopsi kata-kata asing? Nah, ini kan lebih harus memperjelas Pak Denny ya. Memperjelas arti dan makna. Kemudian belum lagi harus mensosialisasikan program-program yang lebih terperinci kepada masyarakat luas. Ini kan harus juga apa ya, Bupati juga harus peka terhadap memakai slogan-slogan yang sifatnya menggunakan bahasa asing Pak Denny gitu. Rebound sendiri kan mengandung makna itu terlahir kembali. Kalau Reborn dengan ejaan tulisan R-E-B-O-R-N itu reborn. Itu artinya terlahir kembali. Kalau rebound itu mengandung arti bahasa asingnya itu memantul Pak Denny. Memantul. Nah, tetapi saya berdiskusi dengan masyarakat lainnya, baik di kalangan masyarakat biasa, kemudian di kalangan teman-teman legislatif, ada yang mengatakan memantul melambung, memantul melenting katanya juga ada juga. Jadi mana yang tepat menggunakan istilah itu? Dengan arti begini, terminologi yang dipakai dengan menggunakan kata-kata asing, kenapa enggak juga memakai kata-kata yang osing, misalkan dulu ada jenggira tangi Pak Denny ya. Zamannya Pak Samsul. Mungkin zamannya Pak Samsul. Nanti khusus itu kita ulas nanti itu. Baik ya. Artinya hal-hal seperti ini, kalau menyusun program, ini kan menunjukkan satu visi, semangat. Jadi ini apa katanya giro Pak Denny. Giro. Nah kalau menyentuh giro, artinya kan semangat masyarakat Banyuwangi ini juga harus disentuh. Supaya apa? Harmonisasi itu artinya kan mengena, harmonis di siapa? Ya di semua kalangan, masyarakat Banyuwangi, Forkopimda, teman legislatif, eksekutif, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, publik itu juga harus tahu semua gitu. Oke. Ya. Nah, tadi disebutkan dialog dengan teman-teman DPR bahwa Banyuwangi ini akan mengalami sebuah loncatan. Berarti memantul atau melenting. Ya. Itu berarti terhubung dengan rebound. Pemaknakan rebound. Ini sinergi. Rebound. R-E-B-O-U-N-D. Rebound. Artinya kan kalau kita lihat di transit memantul. Ya. Nah, oke. Ya. Slogan Banyuwangi rebound. Banyuwangi rebound. Kalau itu ditujukan untuk Banyuwangi supaya memantul, atau mengalami loncatan, dikaitkan dengan tiga terminologi. Di situ tertulis pertama, tangani pandemi. Itu program nasional. Memang harus diwajibkan. Ini cuma menjalankan aja program yang kedua, menumbuhkan ekonomi. Apa yang diperkuat oleh menumbuhkan ekonomi ini kan sangat luas Pak Denny. Belum lagi kalau kita bicara visi misinya ataupun strategi yang sudah terlanjur menjadi janji kampanye. Yang saya kalau ingat itu yang paling saya ingat adalah menciptakan pekerjaan 10.000 apa 100.000 Pak Denny? 10.000 lapangan pekerjaan. Kalau 10.000 lapangan pekerjaan, kalau satu orang saja, satu badan usaha atau satu lapangan pekerja aja merekrut 10 orang, itu kan mudah 1 juta tenaga kerja yang akan terekrut. Nah, bagaimana dia harus mewujudkan itu? Lalu sekarang ada slogan baru yang didengungkan oleh Bupati Ipuk. Nah itu slogan baru ini apakah masih berkaitan dengan visi misi maupun strategi waktu kampanye? Sedangkan
tren itu kan harus terbaca, Pak Denny. Ya, betul. Terbacanya dari mana? Sekarang minimal saja, apakah lapangan pekerjaan mudah didapatkan di Banyuwangi? Dan sudahkah diwujudkan janjinya itu? Sudahkah? Akan 10.000. Kok maaf ya, misalnya visi yang lama saja untuk berjanji, kemudian dia menciptakan slogan baru, yang artinya masyarakat diajak untuk menyentuh kebersamaan, harmonisasi kebersamaan. Itu yang ketiga. Merajut harmoni. Ya. Nah, emangnya sebelumnya apakah di Banyuwangi terjadi perpecahan antara warga yang lain sehingga perlu dirajut harmoninya? Ya, saya nggak tahu. Ini capaian-capaian yang dikatakan melambung, melenting, memantul, itu kan harus ada acuan, Pak Denny. Oke. Acuan ini dari mana? Acuan melanting dari posisi dasar, menengah atau tinggi? Melanting atau memantul dari posisi referensi yang mana? Apakah, maaf ini ibaratnya harus ada referensi acuan namanya, Pak Denny. Konsepnya jelas. Jadi kalau katakan ini berkelanjutan dari program Bupati sebelumnya, referensinya kesinambungan. Bagi saya leadership itu juga tidak bicara program yang berkesinambungan. Bahkan yang kemarin masih perlu diukur loh, Pak Denny. Betul. Dievaluasi ya, apakah masyarakat Banyuwangi ini masih menerima konsep-konsep pembangunan yang kemarin. Apakah Banyuwangi masyarakatnya cukup diberikan hiburan-hiburan melalui Banyuwangi Festival? Betul. Tanpa memperhatikan penumbuh kembangan perekonomian atau bagaimana? Betul. Artinya begini, kalau seandainya itu digunakan referensi, Pak Denny, jadi masyarakat Banyuwangi akan mempertanyakan otentifikasi dari leadership yang sekarang ini. Apakah dia mau mengulang program yang kemarin? Ataukah dia punya program yang lain selain 2 periode masa bupati sebelumnya? Ini dari slogan-slogan yang sudah tercetus. Sebenarnya ini kan harus jelas, Pak Denny. Ya, betul. Breakdown langkah-langkah, perencanaan, kajian. Itu kan publik harus mengetahui semua. Harus dipahamkan dulu. Tapi kalau seandainya, maaf, program itu seandainya akan mengacu program-program sebelumnya, dan ternyata program pariwisata itu sangat rentan, Pak Denny. Begitu ada terjadi pandemi seperti ini, ternyata basis kita nggak begitu kuat, rapuh. Ekonomi bahkan minus ya kemarin. Artinya udah tahu ya. Udah tahu kan. Pertahanan itu kita rapuh. Ya. Berarti kenapa masih diulang misalnya? Kenapa diulang dan dibiarkan? Betul. Artinya yang pertama itu fondasi perekonomian dulu. Fondasi perekonomian yang menyangkut tentang sumber daya besar yang ada di Banyuwangi. Harusnya itu yang dioptimalkan. Dari pertanian, dari peternakan, dari kelautan dan perikanan. Padahal SCA di sini cukup luas. Kita luasan Banyuwangi itu, Pak Denny, hampir sama dengan satu wilayah provinsi. Misalkan provinsi Bali, itu hampir sama luasannya, bahkan lebih. Provinsi dan kabupaten. Provinsi dengan kabupaten. Belum lagi negara. Brunei. Satu negara, Pak Denny. Bayangkan. Artinya harusnya kita berdiri sendiri sebagai negara ya. Betul. Kembali ke istilah rebound ya. Rebound. Antara pengertian kalau memang benar Banyuwangi rebound itu makna memantul. Tapi dihubungkan dengan 3 penyangga itu, satu tadi tangani pandemi, terus tumbuhkan perekonomian atau ekonomi. Merajut harmoni. Kok gak nyambung? Ya, saya gak nyambung. Kalau memang ini berarti kan akan membangkitkan kembali, lahir kembali. Harusnya tepat bukan rebound, tapi reborn. Lahir kembali. Tapi maaf, Pak Denny, mungkin kalau seandainya terminologi itu yang dipakai, tapi memang saya membaca beberapa artikel itu ada yang menyebutkan rebound. Artinya terlahir kembali, bukan rebound yang dimaksud memantul, melenting atau melambung. Itu menggunakan kata rebound gitu kan. Berarti program-program yang lalu akan dikembangkan lagi. Padahal kita sudah disadur lagi. Nah, ini kan padahal
mengapa tidak mengambil satu hikmah dan pelajaran untuk menumbuh kembangkan sektor ekonomi yang lain, Pak Denny? Ini kan menjadi, maaf, ada hal-hal yang sifatnya kejenuhan. Betul, ya. Masyarakat. Bukan dalam arti tidak penting budaya dan pariwisata, sektor ekonomi dari bangkitan devisa seperti itu. Bukannya tidak penting, tetapi ada yang lebih basis lagi, untuk digarap, untuk dikembangkan menjadi bangkitan ekonomi yang besar, sehingga program-program untuk mewujudkan katakan peluang tenaga kerja atau menciptakan lapangan pekerjaan yang targetnya sedemikian besar, itu akan tercipta dari sumber daya yang sudah ada dan dimiliki, Pak Denny. Kalau SDM sudah tersedia. Pasti media kita sangat besar, media tanam. Sebenarnya sudah lebih dari cukup. Betul. Cuman belum ada. Oke Mas Andi. Ya. Dari penyangga Banyuwangi Rebon yang ketiga. Ya. Merajut harmoni. Ya. Nah, kata-kata merajut harmoni. Berarti kan bicara harmonisasi. Bicara harmonis. Harmonis ini ibaratnya semua elemen, semua komponen bersama-sama untuk harmonis. Nah, bersama-sama mewujudkan satu tujuan, Pak Denny. Dan itu kalau memang untuk menjalin kedekatan, kata-kata Rebon mungkin lebih tepat menggunakan istilah bond. James Bond. James Bond. Jadi berpetualang membangun sebuah kedekatan, kan gitu. Ada lagi, Pak Denny, kalau bicara bond itu kan bisa dibilang jaminan. Jaminan, artinya kita menjaminkan sesuatu untuk supaya pijakan ini digunakan untuk melenting tadi. Tapi konsepnya harus jelas. Bond ini kalau kita bicara bond adalah jaminan, atau tadi Pak Denny mengatakan apa? Bond menjalin kedekatan. Artinya kedekatan antara konsep sumber daya yang kita miliki dengan langkah kesatuan rencana dari pembangunan Banyuwangi itu yang harmonis, gitu kan. Kalau mau bond yang dikatakan jaminan, itu ibaratnya kita udah dijamin kok. Kita mempunyai sumber daya alam yang ada ini. Kenapa itu tidak ditingkatkan value-nya? Tidak ditingkatkan nilai tambahnya? Tidak membangkitkan daripada sektor ekonomi yang menjadi sumber daya besar ini menjadi lebih optimal dan lebih konsisten. Ini kan yang harus diprioritaskan, gitu kan. Bukan bound atau rebound kembali lagi ke referensi yang memantul yang referensinya yang dulu. Kalau Rebon kembali lahir. Betul. Kembali lahir Rebon. Sementara James Bond ini sukanya menjalin kedekatan. Kedekatan yang dalam arti tanahnya kita di sini. Tanamnya di sini. Tumbuh-tumbuh sendiri di halaman tanah Banyuwangi. Dan sangat luas, Pak Denny. Kalau ini digerakkan menjadi kesatuan giro masyarakat, kan kita hampir 80% ini kan masyarakat kita ini pertanian loh. Belum lagi kita menginjak aspek perikanan, bahari dan maritim. Itu sektor itu belum tergarap. Jangankan ke laut ya, pesisir aja loh. Belum 175 km, Pak Denny. Artinya di sini banyak potensi dengan dukungan SDA yang luar biasa. Namun tidak disentuh, kalau perlu bond yang dimaksud ini usulan saya atau ibaratnya ide saya, bond yang dimaksud adalah penjaminan. Kita sudah dianugerahi aset yang sedemikian besar. Berarti ngebond dulu, kemudian kita ibaratnya kita akselerasi, Pak Denny. Kita pantik bahwa kita SDM itu bisa sangat luar biasa melentingnya. Dan mampu untuk mencapai target. Tinggal bagaimana breakdown perencanaan dari strateginya Bupati, Pak Denny. Gitu. Oke, kita bicara istilah-istilah atau slogan-slogan ya. Terlanjur yang sudah ditulis Banyuwangi Rebon. Apakah yang benar ini harusnya Banyuwangi Rebon ataukah James Bond? Namun masalahnya sekarang ini sampai saat ini tidak ada konsep
yang jelas ke masyarakat. Diaktualisasikan pada masyarakat seperti apa, pengertiannya seperti apa. Cuman tiga penyangga itu nggak nyambung dengan istilah dalam slogan Banyuwangi Reborn. Nah, kalau kita bandingkan sekarang namanya almarhum Pak Samsul Hadi, tegas gitu loh, tidak mau istilahnya ada upaya dalam jiwa-jiwa manusia di Banyuwangi ini memprioritaskan, menanamkan diri rasa cinta, rasa bangga kepada budaya daerahnya, rasa bangga, rasa memiliki kepada daerahnya Banyuwangi. Ini Pak Samsul. Artinya makanya beliau waktu itu mencetuskan sebuah program Banyuwangi Jenggirat Tangi. Nah, mungkin kalau pendapat saya Pak Denny ya, artinya kalau kita kembalikan lagi bahwa satu slogan itu siapa yang mencetuskan, leadershipnya siapa yang membuat, itu kalau mungkin rasa kultur, rasa budaya, rasa memiliki Banyuwangi dari seorang bupati Pak Samsul tadi itu mungkin lebih lekat Pak Denny. Tetapi mungkin juga dia juga implementasinya, eksekusinya juga ini ada loh Pak Denny ya. Gini, pembedanya begini. Pak Samsul itu ketika mencetuskan, mendeklarasikan Banyuwangi Jenggirat Tangi, itu konsepnya jelas, implementasinya jelas. Contoh, bagaimana membangun budaya berbasis kearifan lokal. Pertama, itu dengan dilahirkanlah Mars Banyuwangi, Umbul Blambangan, yang dimana syairnya di situ adalah masih mendunia, dan di situ syairnya membangkitkan rasa cinta, rasa bangga masyarakat Banyuwangi pada daerahnya. Bagaimana menjadi pahlawan, bagaimana membangun daerahnya, itu jelas. Kemudian berikutnya secara khusus dijelaskan apa yang dimaksud dengan Jenggirat Tangi. Pak Samsul membuatlah lagu Banyuwangi Jenggirat Tangi. Di situ lewat syair-syairnya dijelaskan bagaimana filosofinya, bagaimana wilayah garapan dan bagaimana tujuan ending secara visioner, itu jelas. Kalau menggunakan kata-kata Banyuwangi, masyarakat Banyuwangi sendiri artinya kan lebih membumi Pak Denny. Mengena, artinya menyentuh gironya masyarakat, semangat juang dari masyarakat Banyuwangi kan lebih mengena Pak Denny, lebih membumi, sehingga giro kebersamaannya muncul Pak Denny. Betul. Jadi kalau menggunakan kata-kata asli Banyuwangi, setidaknya masyarakat karepe isun ngerti gitu kan, artinya maunya saya tahu. Tapi kan takut mau menerjemahkan, menggunakan bahasa asing. Betul. Artinya gini, bahasa asing itu mungkin sekilas gaya, bahasanya bahasa asing Banyuwangi kultur, paren kultur itu betul. Tidak masalah budaya, pentas budaya. Nah dulu zaman Pak Samsul ada namanya Rejik Kali. Kali. Sekarang juga ada ya. Ganti lagi. Tapi tidak festival Kali Bersih. Nah ini kan artinya lebih kuat mana nilai-nilai emosi, kultur, nilai giro, semangat. Artinya boleh menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai menghilangkan fondasi tentang kearifan lokal. Itu juga pengaruh Pak Denny, sangat besar pengaruhnya. Ketika kita menggunakan slogan yang membangkitkan gerakan masyarakat, karena apa? Kultur dan budaya pasti melekat. Nilai juang pasti melekat. Setidaknya dengan memakai kata-kata atau terminologi yang sudah ada di dalam jiwa masyarakat Banyuwangi, kan itu kan dapat dipantik lebih mudah, lebih bersemangat. Mas Andi, ketika bicara budaya kearifan lokal, saya teringat bisikan dari alam sana tentang teori berbudaya. Saya ingat waktu itu begini. Budaya itu merupakan jelmaan kepribadian atau sifat sebuah daerah atau bangsa. Dengan budayanya maka akan tampak karakteristiknya warga setempat. Nah, ketika karakteristiknya orang Banyuwangi dengan
pusingnya Banyuwangi digantikan dengan asingnya barat-baratan. Menurut Mas Andi kira-kira ini apa justru tidak menggiris nilai-nilai karakter di sendiri nggak? Ya pasti Pak Denny, karena kita tanpa sadar bahwa masyarakat kita adalah masyarakat pesisir. Kita tanpa sadar bahwa kita masyarakat petani. Kita yang dianugerahi alam pertanian dan alam perairan untuk kelautan itu sudah besar. Otomatis budaya itu akan berkembang, baik budaya yang sekitar pesisir, baik budaya yang bercocok tanam, baik budaya yang katakan angon-angon ibaratnya beternak ya. Juga ya. Ya, itu kan akan bergerak dengan sendirinya dengan memakai slogan yang universal, membudaya dan langsung dimengerti oleh masyarakat. Betul, tidak meraba-raba. Tidak meraba-raba makna. Ini aja belum lagi sosialisasi nanti Pak Denny. Nggak ada sama kalau ini kan nggak ada. Banyuwangi Rebon itu nggak ada sosialisasi. Sehingga masyarakat sampai hari ini nggak ngerti. Ya, itu yang perlu dikoreksi dari terminologi makna. Kalau memang itu menjadi program terperinci pembangunan, setidaknya mereka merevisi kembali apakah sudah tepat slogan-slogan ini akan digunakan gitu Pak Denny. Ya, betul. Ya makanya kita kan melihat bagaimana masyarakat Banyuwangi ini sebenarnya sudah melekat dengan dengan istilah-istilah kita sendiri, nggak ngawur gitu loh. Betul Pak Denny. Ya, mungkin itu kita mewakili ya dari aspirasi masyarakat. Bahkan banyak masih bertanya apa itu rebound, apa itu rebound. Dan ini harusnya Bupati Banyuwangi, Siki, pemerintah daerah atau siapa ditunjuk harus menjelaskan. Pasti. Artinya gini, masyarakat Banyuwangi tolong diberi mengerti, diberi paham. Apa yang betul itu Banyuwangi rebound. Ini karena kalau dihubungkan dengan 3 penyangga ini nggak nyambung. Betul. Yang ada yang memantul. Betul. Ataukah Banyuwangi rebound? Lahir kembali. Ataukah James Bond untuk menjalin faktor-faktor kedekatan. Nah ini harus terus apa aja dimaksud dengan program-program itu. Betul. Belum lagi sosialisasi program-program terperincinya. Sampai sekarang. Jadi bukan hanya slogan yang dimunculkan tanpa ada istilahnya ibaratnya rincian. Betul. Strategi. Artinya begini ya, selama ini kan janganlah mengelabui masyarakat dengan istilah-istilah menggunakan bahasa asing. Harusnya kalau kosakata kita lebih banyak. Nilai filosofinya harus ditekankan. Betul. Karena itu melekat pada budaya dan adat istiadat masyarakat Banyuwangi. Oke Mas Andi. Nanti hal-hal lainnya kita bahas pada tema-tema berikutnya. Sehingga kita tidak mengembang. Mungkin pada akhir sebuah cerita ini tentang sore hari ini yang membahas tentang Banyuwangi rebound, ataukah rebound, ada tertulis rebound. Betul. Ini mungkin ada pesan-pesan, saran, kritik buat khususnya Bupati dan Pemda Banyuwangi. Baik, Bupati atau leader dari sebuah daerah itu memang mempunyai visi, misi, dan strategi Pak Denny. Setidaknya visi ini visualisasi. Visi itu kan visualisasi ya. Pengen apa sih yang akan diciptakan di masyarakat Banyuwangi? Sedangkan misi itu poin-poin nilai pokok komponen yang harus berjalan. Misalkan saya dalam bidang pertanian akan mewujudkan ini, peternakan dalam mewujudkan ini, kemudian dalam hal infrastruktur, dalam hal pendidikan dan kesehatan itu akan mewujudkan apa, kemudian terjabarkan dari strategi-strategi yang mantap misalnya kan, yang benar-benar fix. Karena apa? Hubungannya pasti dengan source, sumber daya Pak Denny. Baik melibatkan OPD, baik melibatkan terhadap pendanaan, baik terhadap pemasaran, baik terhadap peran serta masyarakat lain-lain. Tapi kalau itu tidak diakumulasikan ya. Harmonisasi tadi Pak Denny. Kembali ke merasa. Iya, harmonisasi. Tapi kalau itu kan tidak jelasan. Berarti kan harusnya rebound. Lahir kembali harusnya kan. Gitu. Tapi balik lagi. Kalau rebound dengan referensi yang kemarin kayaknya masyarakat kurang pas Pak Denny. Ya kan referensinya capaian Bupati yang kemarin kan
seperti autentifikasinya nggak ada. Mungkin masih sebatas hobinya jualan-jualan atau pamer slogan. Ya, harapannya tidak seperti itu Pak Denny. Oke, harapan. Oke, terima kasih Mas Andi ya. Baik, oke pemirsa netizen dimanapun berada. Nah, kita tadi udah panjang lebar membahas Banyuwangi Reborn ataukah Banyuwangi Reborn. Kalau Banyuwangi Reborn berarti memantul atau melenting, sedangkan Reborn terlahir kembali. Ataukah kita perlu menerapkan jurus-jurus James Bond itu untuk menjalin kedekatan semuanya? Atau bond jaminan. Atau ngebon jaminan. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah referensi yang positif, khususnya bagi Bupati beserta jajarannya, sehingga kedepannya tidak suka pamer atau jualan slogan-slogan yang tanpa makna, tanpa jelas konsepnya maksudnya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Andi, Mas Nuwun. Kita nikmatin ini kayaknya asik. Udah, oke, kita lah ya. Ayo.